Suruh beli anu dulu. Apa yang sedang itu? Ang ganito ano na? Pasti bebani ko. Ikan. Cerita ke host na, kita cerita host na. Akin kan. Oke. Ya. Ini Om gendut nang. Mana gatos ni mati ya. Aman. Makan jam betul bah aku sedih kui ko kanjai. Hah? Kira. Agar siapa level? Salam. Gimana? Iya, rumpas lo kita balik.
Wala ka we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang dalam saya ada mengaku Allah dan masalah yang masih kita Tujuan seluruh kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam acara apapun pada sore yang berbahagia. Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan yang sebesar-besarnya dari keluarga Bapak Muhammad Iskandar dan Ibu Surya Ilham atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan doa restu kepada calon mempelai Ananda Dia Amelia Maharani Ilham yang pada sore hari ini akan menjalani ritual acara adat aborsi. Hadirin yang berbahagia, atau yang kami muliakan, aborsi merupakan pada sore atau malam pernikahan yang melambangkan kesucian hati calon mempelai dalam hari esok mendapat bahtera dengan keringan doa restu dari para sesepuh dan hamba tolak. Calon mempelai membebaskan masa gadisnya, remaja atau masa remaja dengan hati yang bersih suci, membaci ATK, membaci ini nyawa, membaci pangkodo. Mari kita bersama mengikuti jalannya upacara. Pada waktu ini siapa tahu Pacini saya itu berjalan. Yang betul contoh bilangnya aku ulang. Tapi fokus masih dua kali pengaja. Di sini masih dua. Hadirin yang terhormat. Selanjutnya kami akan mengundang keluarga sesepuh dan hamba tolak untuk memberikan doa restu dan membubuhkan pati kepada calon mempelai. Yang pertama, kami undang dengan hormat Bapak Bupati, Bapak Insinyur Haji Suwandi yang kepada Bapak dengan hormat disilakan. Dalam upacara adat Mampaci digunakan beberapa peralatan atau perangkat yang satu sama lain saling terkait serta mengandung makna khusus. Dalam upacara merupakan sejenis tumbuhan, dalam bahasa Bugis disebut paci dan dalam bahasa Latin disebut Lausania alba. Daun pacar terlebih dahulu dihaluskan dan diumatkan kemudian dilengketkan pada tubuh. Paci akan memberikan warna merah pada kuku dan ini akan sulit dihilangkan. Hal ini melambangkan kiranya pernikahan akan tetap langgeng menyatu antara keduanya hingga ajal menjelang laksana merah dan lengketnya warna paci tersebut. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Adi Mundro dengan Ibu kami persilakan. Peralatan lainnya yaitu bantal. Dalam bahasa Bugis disebut akandul. Bantal terbuat dari kapuk atau kapas yang melambangkan kemakmuran.
bantal juga sebagai alas kepala yang di saat tidur, dan kepala adalah anggota tubuh yang termulia dan terhormat bagi manusia. Sehingga bantal juga dilambangkan sebagai kehormatan atau martabat dalam bahasa Bugis disebut mampekelpi. Hadirin yang kami muliakan, kami undang dengan hormat Bapak Muhammad Hatta MDes. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Laisa Di atas bantal tersusun 7 helai sarung sutra. Sarung adalah penutup tubuh yang disimbolkan sebagai harga diri atau yang ditutui alena. Sedangkan angka 7 bermakna sebagai 7 atau 7 yang berguna dan bermanfaat hidup dan kelak bagi masyarakat. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ibu Rusli Samsir. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. Daun pisang diletakkan di atas sarung yang menyimbolkan kehidupan yang berkesinambungan, sebagaimana yang diketahui bahwa daun pisang sebelum mengering atau muncul kucing yang muda atau mencuri makanan, diharapkan agar mempelai mendapatkan keturunan sebagai penerus di masa mendatang. Selanjutnya kami persilakan dengan hormat Bapak Haji Hasan. Pada Bapak dengan hormat disilakan. Gunung atau gunung yang ditaburkan pada calon mempelai mengandung makna kiranya gelar pasangan tersebut dapat hidup mandiri atau penuh nyali. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Haji Agus atau Haji Agung. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Lilin di hadapan calon mempelai mengandung makna sebagai penerang, sulungan tapak atau menjadi suri tauladan dan panutan dalam masyarakat. Pada zaman dahulu yang digunakan untuk mengganti lilin adalah tribani yang berasal dari hewan lebah yang dikaitkan dengan tata kehidupan lebah yang rukun, aman, damai dan tentram dan tidak saling mengganggu. Selain itu, lebah sebagai hewan penghasil madu atau cani. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Ustaz Arifin Arsad. Pada Bapak dengan hormat disilakan.
Selain itu, lepas sebagai penghasil madu atau cair yang dikaitkan dengan kata manis atau macam ini, sehingga makna yang diharapkan pada mempelai itu kiranya dapat hidup rukun, aman, damai, tentram, serta senantiasa harmonis. Berikutnya, kami undang dengan hormat Bapak Alimu dengan hormat disidang. Daun nangka sebanyak 9 helai diletakkan di atas daun pisang. Nangka atau panasa mirip dengan sebutan minasa yang berarti cita-cita luhur, melambangkan doa dan harapan dalam bahasa Bugis. Minasa itu banyaknya daun nangka 9 helai yang mengandung arti angka tertinggi, sehingga kelak nantinya calon mempelai memiliki semangat hidup yang tinggi dan dapat menjadi manusia seutuhnya. Berikutnya, kami panggil dengan hormat Bapak Alimuddin dengan hormat disilakan. Selain kesucian hati yang ikhlas dalam memasuki bahtera kehidupan yang baru, calon pengantin juga diharapkan senantiasa bersikap jujur satu sama lain, sebagaimana dalam pepatah Bugis, dua miliar sapo, unang panasai, bilona kenutur. Selanjutnya, kami undang dengan hormat Bapak Ishak kepada Bapak dengan hormat silakan. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Idham Malik kepada Bapak dengan hormat disilakan. Dua miliar sapu ungarna panasai bilona kenutur. Ungarna panasai adalah lembut yang berkaitan dengan lembut, yaitu kejujuran. Bilona kenutur yaitu paci. Dengan kata paci yang berarti bersih atau suci. Dengan demikian, arti dari pepatah Bugis tadi bahwa dalam mengarungi kehidupan seharusnya kita bersikap dan berperilaku pada kejujuran dan kesucian hati. Selanjutnya, yang terakhir, kami undang dengan hormat kedua orang tua mempelai untuk memberikan doa restunya kepada calon mempelai. Kepada Bapak Ilham Iskandar dan Ibu, kami persilakan dengan hormat.
Kelahiran, kematian, dan pernikahan merupakan siklus kehidupan yang tidak terelakkan oleh manusia. Pernikahan adalah gerbang menuju suatu kehidupan yang baru, menambah masa depan yang penuh asa bersama belahan jiwa tumpuhan kasih. Kesucian pernikahan selayaknya diwangi dengan kesucian hati, jiwa, dan raga calon mempelai. Demikianlah rangkaian acara mapacu atau tunang tunang yang telah dilaksanakan di waktu lalu. Serta akan menjadi suatu hal yang terukir indah dari calon mempelai. Sempurna tidak kembali ke calon tersebut.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وكما صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه السلام وكانت يدي الله بنصرة الأمة واسمة يحملهما عمد الأسفار كالناس إلى الهدى وقلد أسنان واسع فالأسر واسع جميل جمد من الأيديا سنة الدين ورافع كتاب الله بينما بين المنكبين سترت بينهما كهذه سبيل المنكب كالسنة جميل الرسل سول السنة والزليا وبين كتبها والروحة كأنه النور على ولكم فالجنة وفيها الفهد بالمسكية ويبقى في نساء كأنما يهتم السهل يرتكى وقال مساكين بسرقة فيجيب بها سائر جمراية أبطريا ويدعو على رأسه سريا فيعرف أسره من بين السرية والبدر يتلوث السكينة بالقمر إلى طول المدينة يقول لا مرة له ولا له اسمه ولا بشريا اللهم صل وسلم وبارك وعلى صلى الله وسلم وسلم بالله والقرآن وسلم ويا الأنصار والأهل وسلم وسلم ويقبل الناس بالمدن هذه واحدا لما يذكر ونسمع ذكر الدنيا وما ينهى الملوك عند الله تعالى ويرضى بالله وينصر فرسان يقول أنه تنبيه الملائكة الربانية ويركض بين الفرس والنبلة وحدان والدم وكيل هذا ويسبر من مهجر العبد والمدعوك نفات مدائن الأولياء ولا تكون له سبب وكان صلى الله عليه وسلم يقول له والنبي السلام ويقيم الصلاة وسنة الدنيا ويتوسل ربنا أهل القدر وينصر ويتوب إلى حقه الله تعالى يرضى وهؤلاء وكفى بما جواد مكان الفرد هيبة البيان وبلغ دائم الإله في فذاك الإله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم يا واصل العافية يا من دار علي كل عبد كفى يا من تمس بصدره وصفاته الأحادية أن يكون له فيها نظار وأشفاء يا من كفر بالبقاء والقدر الأزلية يا من لا يحيى ولا يعبد ولا سواه يا من سمى قدرته الخلق الرقية وعرف بفضله أسألك اللهم بأنوارك القدسية الذي أظهر له ظلمة الشك دجى ونتوسل إليك بسبب الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبآله توكلت وسكنت السلامة والنجاة وبأصحاب الحجاية والأفضل الذين بذلوا نفوسهم إلى ابتغوا الفضل إلى الله وبحملة شريعته وخشي الذين بسر بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال الخلاصية وتؤتي للمحاضرين والقادمين مطلبهم ربنا وتخلصنا من عصر الشهوات والأهواء القلبية وتهدئ لنا العمل ما كنت بينا